Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama gue Ega Pratama, tentunya di channel gue ini Ega Pratama Official. Dan ya, seperti biasanya aku akan membawakan sesuatu yang baru. Tapi ini adalah topik pembicaraan yang serius. Karena bisa dibilang ini sangat bahaya ketika kita sudah melewati batasnya. Dan ya udahlah, kita akan bahas aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. Zala, jumpa lagi bersamaku. Dan ya, seperti biasanya sebelum kita masuk ke inti videonya nih ya, aku ingin nyapa dulu ke kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur dan semoga murah rezeki. Bagi kalian yang lagi kena masalah, musibah yang lagi kena masalah, lagi kena musibah, semoga cepat terlewati dan bisa kembali normal lagi seperti sedia kala. Amin, Allahumma amin. Selalu doa aku untuk kalian semua. Dan ya guys, kali ini aku akan membahas topik yang menurut aku sangat penting banget dibahas. Karena ada beberapa orang yang mungkin menganggap ini adalah hal sepele ya, tapi ya ini sudah terjadi dan memang kejadian nyata. Sudah ada di beritanya. Beritanya adalah seorang pria yang membunuh temannya gara-gara perdebatan antara telur dan ayam lebih dulu mana gitu ya. Jadi kan nggak enak banget gitu didengerin ini. Dan sekarang aku akan menceritakan tentang tawa menjadi duka. Ketika kita berbicara tawa, seharusnya kan kebahagiaannya selalu dirasakannya. Karena menurut aku tawa adalah sebuah emosi yang tulus ketika kita benar-benar bahagia dan bisa benar-benar lepas, bercanda tidak takut menyinggung siapapun itu, dan benar-benar kita nggak akan khawatir bagaimana orang lain itu akan menyikapi tanda tawa kita gitu ya. Dan terkadang ada sih cara ataupun trik-triknya agar kita bisa bercanda gurau bersama teman-teman gitu ya. Tapi yang terpenting adalah kita harus tahu batasannya. Semua pasti akan ada batasnya, dan semua ketika kita melewati dengan dengan over ataupun melewati batasan ataupun berlebihan, itu benar-benar gak baik. Bukan hanya canda tawa, tapi semua hal yang berlebihan itu gak baik banget ya. Jadi ya hati-hati aja. Terus canda tawa menurut Sagittarius adalah hal yang paling penting di kehidupan Sagittarius menurut aku ya, karena Sagittarius termasuk zodiak yang mengutamakan kebahagiaan dia mengutamakan perasaan dia mengutamakan personal orang lain tanpa memikirkan resiko. Penting kita bahagia dulu aja deh. Resiko, karena setiap kita memikirkan resiko yang ada hanya pikir-pikir untuk bahagia. Jadi itulah kenapa Sagittarius lebih senang bahagia daripada resiko. Resikonya mungkin kehilangan klien, ataupun uangnya kecil, ataupun penghasilannya nggak sepadan. Itu benar-benar dihindari dulu deh untuk berpikir cara Sagittarius ketika kita mengutamakan kebahagiaannya guys. Dan kembali lagi ke topik canda tawa. Seharusnya canda tawa ini bisa menjadi hal yang hal yang umum ya di layaknya pertemanan, dan seharusnya tidak pernah menimbulkan permasalahan, tapi kenyataannya ada. Dan ini pun pernah aku sempat berpikir bahwa benar kata orang diam pernah berkata, kalau kita bisa menenangkan hati kita, kalau kita bisa berdamai dengan lingkungan kita, kalau kita benar-benar bisa membuat lingkungan kita aman, maka diam adalah solusinya. Karena terkadang ketika kita bercanda, tidak semua orang yang menerimanya. Mungkin ada beberapa orang yang iri, kenapa sih kok orang itu selalu bisa menghibur ataupun selalu bisa menjadi titik perhatian orang lain. Pasti akan ada yang iri. Terus itu sebabnya kenapa Sagittarius lebih cenderung memilah pertemanan ya, dan hanya orang-orang terpenting aja, orang-orang terpilih yang membuat Sagittarius tuh bisa lepas gitu ya. Jadi bisa benar-benar terbuka, benar-benar have fun-nya bareng-bareng, sukanya bareng-bareng, dan dukanya bareng-bareng. Jadi ya nggak ada batasan lah untuk ketika ikatan itu benar-benar sudah dekat banget ya. Dan ya mengenai tragedi yang tadi yang aku bicarakan awal, itu menurut aku kelewatan sih. Tapi emang pernah aku mengalami hal itu, pernah. Karena aku dulu berpindah di salah satu daerah, dan ketika itu aku ingin melihat cara bercandanya gimana. Bla 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 bla, akhirnya bercandanya ternyata lumayan ekstrim menurut aku. Ekstrimnya mungkin bisa dibilang lebih main fisik lah gitu ya. Dan aku melihat orang-orang fan-fan aja bercanda seperti itu, dan akhirnya aku mencoba untuk melontarkan candaan seperti itu, dan
ya ternyata benar dugaanku. Ada yang nggak suka, ada yang tersinggung, ada yang benar-benar merasa merasa dijelekkan gitu ya. Jadi ya itu yang mungkin dia rasakan ya. Tapi yang aku pelajari, yang aku dapatkan pada peristiwa itu adalah kita tidak bisa bercanda dengan semua orang. Bahkan orang yang mungkin kita sudah kenal, kita tidak bisa, karena belum tentu orang yang kita kenal itu menerima kita sebagai temannya, ataupun hanya sekedar teman sapaan aja, tapi nggak melebihi teman dalam perkumpulannya. Nggak, belum tentu, karena mungkin orang itu berteman dengan kita hanya untuk terlihat terlihat baik di sekitarnya. Jadi hanya bisa dibilang formalitas lah gitu ya. Jadi disitulah aku belajar bahwa kita tidak bisa bercanda meskipun hal yang sama, meskipun bercandanya dengan tandanya sama, dengan orang yang sama, tapi kita tidak bisa asal bercanda ternyata. Karena ya bisa dibilang orang Indonesia ini kebanyakannya lucu gitu ya. Lucu ketika kita serius dibilang bercanda, ketika kita bercanda dibilang serius gitu ya. Dan itu pun mungkin banyak di luar sana yang mengalaminya. Terus di situ aku belajar lagi bagaimana sih cara untuk beradaptasi ataupun bercanda dengan teman-teman, dan bagaimana sih cara untuk bisa diterima di lingkungan. Dan aku banyak banget mendapatkan kritikan dan saran. Ketika ada orang yang baper dengan candaan kamu, berarti orang itu adalah orang paling bisa dibilang paling cupu gitu ya. Karena di lingkungannya kan harusnya bercanda kan wajar. Terus kalau dia tersinggung dan dia pun bercanda dengan fisik aman-aman aja, tapi kalau dia tersinggung sih menurut aku dia cupu banget gitu ya. Jadi ya itulah pendapat masing-masing dari senior-senior aku yang udah tua. Dan ada juga yang berkata lebih baik kamu diam daripada kamu harus bercanda, dan candaan kamu itu sebenarnya menyakiti orang lain. Disitulah aku benar-benar paham. Oh iya, benar prinsipku dulu. Lebih baik kita tidak kenal tapi kita saling menghargai daripada kita kenal saling menjatuhkan, meskipun itu hanya sebuah candaan dan benar-benar bukan diniatkan untuk menyakiti seseorang ya. Tapi terkadang emang benar sih, candaan itu bisa melengkapi emosional seperti kemarahan, tangisan, duka. Candaan juga benar-benar bisa melengkapi hal itu semua. Tapi aku ingatkan lagi, jangan ke semua orang. Pilihlah orang-orang terdekat kalian aja agar bisa loss. Dia ingin bercandaan kamu seperti apa, kamu tidak tersinggung, dan sebaliknya dia juga tidak tersinggung. Itulah yang kenapa aku lebih memilih beberapa teman aja daripada semua aku anggap teman. Itu benar-benar bukan aku sendiri ya. Terus untuk perihal masalah tebak-tebakan duluan telur atau ayam, sebenarnya dari dulu tuh benar-benar sudah umum sih. Dari dulu zamanku SD itu sudah jadi bercandaan, luconan. Itu sudah menjadi udah menjadi teka-teki yang sampai sekarang belum bisa dijawab, karena masing-masing orang memiliki pendapatnya masing-masing dan candaannya masing-masing. Tapi ya aku garis bawahi, ketika sudah di tahap perdebatan jadinya candaan, sudah masuk ke dalam tahap perdebatan, sebisa mungkin kamu mengalah. Karena apa? Kalau kamu mengalah berarti kamu orang yang pintar banget. Berarti kamu orang yang bisa dibilang mengalah itu bukan berarti kalah ya. Bisa dibilang kamu tuh orang yang benar-benar tahu bagaimana kamu harus bersikap. Kamu tuh dewasa sebenarnya. Tapi kalau benar-benar candaan itu tidak melebihi batasnya ataupun sampai ke perdebatan, itu aman-aman aja. Tapi kalau sudah perdebatan, lebih baik kamu mengalah ataupun menghindar. Lebih baik langsung cut off aja lah, nggak usah jadikan teman. Karena buat apa kita berteman hanya untuk mencari mencari kedudukan yang sebenarnya itu nggak perlu gitu ya. Lebih mementingkan teman daripada kedudukan, harusnya kan seperti itu ya. Tapi banyak orang yang menyangka itu nggak penting. Ya udahlah, ternyata pendapat orang beda-beda ya. Itulah menurut aku. Dan yang terakhir guys, ya Bang, ini aku ada yang tanya sekilas kemarin, dan akhirnya masuk ke dalam pembicaraan kali ini. Ada yang tanya, Bang, terus kenapa ya ketika kita mau bercanda tapi orang itu tidak menerima kita, tidak menerima candaan kita, bahkan kita tidak direspon sama sekali ataupun dicuekkan? Jawabannya adalah mungkin orang itu nggak suka sama kamu. Terus bagaimana mbak solusinya? Pergi. Kita tidak bisa menghibur semua orang, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, kita tidak bisa menjadi wow di depan semua orang. Kita memiliki circle masing-masing. Mungkin mereka bukan circle kita, yang notabene kita tuh ingin melengkapi semuanya, tapi disalahpahamin. Kita hanya ingin masuk ke dalam lingkungannya bukan untuk merendahkan siapapun, tapi disalahpahamin.
Intinya mereka itu yang apa ya, yang mengucilkan kamu, yang membenci kamu tanpa alasan. Mereka hanya iri aja sih sebenarnya ke kamu. Jadi ya lebih baik kamu pergi, lebih baik kamu menghindar daripada kamu sakit hati meskipun tidak diapa-apakan. Kan kalau kita didiami ataupun dicuekin kan nggak enak juga, karena akan menimbulkan perasaan yang buruk dan akan menimbulkan fitnah-fitnah yang sebenarnya tidak akan terjadi. Aku pernah mengalaminya, benar-benar pernah banget. Bahkan aku sampai di titik ingin menghindari sebuah masalah, aku menghapus sebuah alat bukti. Sebenarnya itu bukan aku yang lakuin, maksudnya chatnya itu bukan aku yang nulis. Aku menghapus agar apa? Agar masalah itu tidak ada. Sebenarnya itu masalah simple dan kecil, itu masalah perdebatan ataupun kesalahpahaman aja. Aku berniat menghapus untuk menghindari dari masalah, dan alhasil ada satu orang yang membuat masalah itu semakin besar. Dan ya udah, jawabannya benar, mereka bertuju ke aku. Mereka tertuju ke aku. Jadi aku adalah faktor masalahnya. Dan hasil buktinya bukan saya yang menyebabkan masalah, tapi ada teman saya. Aku hanya ingin menghindarkan sebuah masalah kecil dan ya, tapi ada orang aja yang mungkin hatinya busuk hingga masalah itu menjadi besar dan menjadi perdebatan. Kalau aku terus-teruskan, sebenarnya aku bisa saja merenggut nyawanya, tapi aku berpikir dua kali. Buat apa aku mengotori tanganku hanya untuk orang-orang yang sudah kotor sebenarnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Thank you untuk kalian sudah like, comment, dan subscribe. Dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun hal-hal menyinggung kalian di luar sana tanpa aku sengaja. Aku minta maaf, karena aku hanya bisa melakukan apa yang bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu dan aku mengerti. Jadi aku minta maaf. Dan semoga kita bisa kembali lagi di next video selanjutnya. Yang pertama di sini undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.